Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, di masjid ini, yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali Allah Subhanahu wa taala himpun kita di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat, yang pada saat inilah doa-doa kita mustajab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan juga kemudian merahmati kita semuanya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini kita seyogyanya untuk memperbanyak saksi kebaikan, karena memang untuk itulah kita diciptakan, bukan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Dan juga kemudian di lain ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihan, kemudian hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita diciptakan. Kita harus ingat bahwasanya awal penciptaan kita itu bukan di bumi. Awal penciptaan kita itu di surga. Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan di mana? Di surga. Artinya bahwa tempat kita ini aslinya adalah surga. Diturunkan kita di dunia seperti musafir yang hanya numpang lewat saja. Yang Rasulullah sampaikan, baina sitin wa sabi'in. Umur kita itu paling 60 sampai 70 tahun. Itulah masa lewat kita di dunia. Paling 60 sampai 70 tahun. Kalau dibandingkan dengan waktu akhirat, maka tidak ada bandingannya. Karena satu hari di sana itu 1000 tahun di dunia. Maka kalau dibandingkan 60 sampai 70 tahun usia kita, kalau itu kemudian kita tarik ya di waktu akhirat yang satu harinya 1000 tahun, itu berarti kita dalam usia 70 tahun ya, itu kita paling hanya hidup berapa jam itu, ya, luar biasa, pendek juga, singkat sekali. Yang sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Supaya tidak merugi, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Meningkatkan keimanan. Dengan keimanan itu dia beramal saleh. Kemudian amal salehnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga bersabar. Nah, ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita beramal soleh, beribadah di dunia ini,
maka apapun yang ada di sekeliling kita pada hari kiamat itu nanti akan menjadi saksi atas apa amal ibadah yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau ada orang yang bermaksiat, ada orang yang dia buat dosa, maka apapun yang ada di sekitarnya itu akan merekam dan akan menjadi saksi atas perbuatan kemaksiatan atau dosa yang dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Yang sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita hendaknya mencari sebanyak-banyaknya yang nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi kebaikan atas amal soleh atau atas ibadah yang kita kerjakan. Ya. Nah, pada malam hari ini itu yang akan kita bahas. Ya, siapa saja yang nanti akan memberikan kesaksian atas apa yang kita lakukan pada hari kiamat. Karena sebagai seorang muslim tentunya kita yakin bahwasanya akan adanya hari kiamat. Ada namanya kiamat kubro, kiamat besar. Ada Ustadz kiamat kecil? Ada. Kiamat kecil, orang mati itu kiamat kecil. Musibah-musibah yang terjadi itu kiamat kecil. Cianjur salah satu contohnya, gempa bumi. Ya, teman-teman mungkin sudah lihat video yang banyak tersebar di media sosial. Yang berapa skala Richter itu? 5 koma. Kalau dulu ketika gempa Bantul atau Jogja itu di Solo rasanya berapa skala itu ya? 7 ya? 6 atau 7 yang Masya Allah, yang sehingga kemudian rata dengan tanah ya, di Bantul. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiamat besar ketika kemudian malaikat peniup sangkakala. Siapa malaikat peniup sangkakala? Israfil. Sekarang kan sudah itu ya. Nah, kemudian nanti tinggal menunggu perintahnya Allah, itu sangkakala ditiup, maka apa yang terjadi? Ya, hari yang sangat dahsyat, di mana gunung-gunung akan berterbangan, langit-langit digulung, ya, pecah, kemudian lautan bergolak, bumi mengeluarkan segala apa yang terkandungnya, apa yang ada di perut bumi keluar semuanya. Itulah kiamat besar. Dan tidak akan ada lagi orang yang hidup, semua mati. Ya. Semoga kita Allah matikan sebelum kiamat terjadi. Amin. Sebelum Allah, semoga kita dimatikan sebelum Dajjal datang. Ya. Amin. Karena itu Allahu Akbar, bencana yang paling besar, melebihi dari tsunami Aceh. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah hari kiamat besar, semua orang mati, binatang mati, pohon-pohonan mati semua, maka nanti akan ada yang namanya hari kebangkitan, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita semua. Allah akan kumpulkan di padang mahsyar tanpa berbusana dan bahkan tanpa sehelai, bukan hanya kain, benang aja tidak ada di tubuh kita. Dan matahari didekatkan di atas kepala kita. Akan terjadi yang namanya banjir keringat. Dan ketinggiannya akan disesuaikan dengan apa yang telah dia lakukan di dunia. Makin dia di dunianya banyak amal solehnya, maka keringatnya ya paling cetek lah, sepetis itu ya, polok itu ya. Tapi kalau semasa di dunianya dia banyak melakukan dosa, kemaksiatan, apalagi dia kufur, ya, kafir, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah dan Rasulnya, juga memusuhi apa yang telah disyariatkan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri.
Nek basa Jawa ini apa ya? Gelagepen gitu ya. Orang nek renang reso renang itu, isone renang gaya batu. Ngerti gaya batu ya? Mendelep. Tenggelam dia. Apa gaya dada? Gaya dada ya? Tolong, 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 tolong ini. Ya, dia melambaikan tangan. Kemudian setelah itu nanti akan ada yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana apa yang kita lakukan di dunia akan dihisab. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada hadis yang menyampaikan bahwasanya pada hari kiamat tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sebelum dia akan ditanya untuk apa umurnya dihabiskan, untuk apa masa mudanya dia gunakan, hartanya didapat dari mana dan dipakai untuk apa, dan ilmunya sudah diamalkan atau belum. An umrihi fima afna wa an syababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu ila akhir hadis. Ya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap kita akan menjawab itu. Dan menjawabnya tidak bisa digai-gai, Pak. Tidak bisa kita berdusta kepada Allah, tidak bisa kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada saksi, Pak. Karena ada saksi. Siapa saksinya? Nanti akan kita sampaikan. Kemudian setelah itu nanti akan ada yang namanya penimbangan amal. Yaumil mizan. Ditimbang amal baiknya, ditimbang amal buruknya. Kira-kira berat yang mana nih? Kemudian setelah itu nanti ada prosesi ya, penyeberangan sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam. Dan sirat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berada terbentang di atas neraka dengan api yang menyala-nyala. Artinya orang kalau tidak berhasil melewati sirat, dia terpeleset, dia terjatuh, maka pasti dia akan menjadi penduduk neraka. Dan sedangkan yang bisa lolos, maka dia akan bisa memasuki surga. Tetapi jamaah, nanti sebelum masuk ke surga akan ada orang-orang yang akan menghalangi kita disebabkan karena kedzaliman yang mungkin pernah kita lakukan kepada orang lain semasa hidup di dunia dan akan minta pertanggungjawaban. Maka nanti sudah tidak ada kata maaf, sudah tidak laku lagi duit, tidak laku. Terus bagaimana? Pahala atau dosa. Pahala akan diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Kalau masih ada kedzaliman, maka dosa orang yang dizalimi tadi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Yang sehingga tidak jadi dia masuk surga, Pak. Akhirnya kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dengan api yang menyala-nyala. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sudah. Yang sehingga jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita dari kehidupan di akhirat. Ya. Apa yang kita lakukan di dunia ini hendaknya senantiasa orientasinya surga. Ya, kebahagiaan di akhirat yaitu surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian orang akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala tadi, sudah tidak bisa bantah, tidak bisa nipu. Kenapa Allah hadirkan saksi? Dalam surah Hud ayat ke-18, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?
Kamu melakukan ini? Enggak ya Allah, saya tidak melakukan itu ya Allah. Orang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ngawur kan ya? Dia berusaha untuk membohongi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladina kadzabu ala rabbihim ala la'natullah ala zalimin. Mereka berusaha berdusta kepada Allah. Mereka berusaha mengelak. Mereka berusaha untuk tidak mau mengakui perbuatan kemaksiatan dosa yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Padahal mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan Allah akan menghadirkan saksi-saksi yang telah menyaksikan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan semasa hidup di dunia, dan para saksi itu akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Makanya nanti teman-teman akan menemui riwayat ketika orang yang sudah berjihad fisabilillah, ya, perang jihad, apa Allah katakan? Kadzabtah, kamu dusta, kamu tidak sedang berjihad, atau jihadmu bukan karenaku, kata Allah, tapi jihadmu hanya karena kamu pengen dipanggil seorang mujahid atau pejuang. Bukan karena Allah, tapi karena gelar. Bukan karena Allah, pengakuan dari manusia. Bukan karena Allah, tapi karena pengen dapat penghargaan, pengakuan dari manusia. Bahwasanya dia seorang pejuang, dia seorang mujahid. Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Kenapa? Allah yang tahu hati kita, Pak. Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Allah yang tahu kondisi keadaan hati kita. Maka kemudian apa? Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Ada lagi orang yang Allahu Akbar, belajar menuntut ilmu sregep, rajin. Bahkan sampai kemudian belajar sampai ke luar negeri, sampai ke Timur Tengah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sampaikan kadzabta, kamu dusta. Kenapa? Kamu nuntut ilmu ben dibilang alim. Bolak-balik ya, kembali kepada pengakuan manusia, penghargaan manusia, pujian manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin teman-teman saya sampaikan hadis, barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya untuk Allah tapi kok untuk dunia, mungkin untuk nyari pekerjaan, untuk pengakuan, penghargaan, pujian dari manusia yang tak seberapa itu, ini orang-orang yang tidak akan mencium wanginya surga. Dilemparkan ke neraka. Ada lagi yang Masya Allah bacaan Qur'annya itu mendayun-dayun, bikin orang nangis, Pak. Bikin orang kalau dengar bacaan Qur'annya itu speechless, Pak. Tidak bisa berkata-kata. Sampai bahkan ada yang sampai nangis-nangis histeris. Kenapa? Bacaan Qur'an yang luar biasa merdunya. Tapi kemudian Allah katakan kadzabta, kamu pendusta, kamu orang bohong. Kenapa? Kamu belajar apa ya namanya? Kamu belajar qiraah sab'ah ya, belajar murotal, belajar langgam atau nagom itu hanya karena pengen disebut sebagai seorang atau pengen disebut qari'. Pengen disebut qari',
bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin juga karena dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan mereka ke dalam neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti sudah tidak mungkin bisa berdusta, berbohong, walau dia pengacara sekelas kakap di dunia. Walau dia pekerjaannya advokat atau pengacara, yang selama di dunia mungkin dia sering banyak menolong orang yang tidak benar, bisa kemudian benar dan sebagainya, bisa memenangkan kasus dan sebagainya, bisa menutupi keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kliennya sehingga dia menang. Tapi nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Kenapa? Karena apa yang ada di sekitarnya akan Allah hadirkan untuk memberikan saksi terhadap apa yang telah kita lakukan. Ketika lisan ini dikunci, maka mata berbicara, telinga berbicara, lisan berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara tentang apa yang telah diperbuat semasa hidup di dunia. Ngeri enggak teman-teman pengadilannya Allah ya? Ngeri ya? Ngeri. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, CCTV yang canggih, Pak. Ya, kalau CCTV yang ada di mana-mana di tempat-tempat kurang canggih, Pak. Terbatas. Tapi kalau CCTV-nya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan itu ya, bisa dibilang pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, maha taunya Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya Allah Subhanahu wa taala lebih canggih daripada CCTV termahal yang ada di dunia ini. Secanggihnya CCTV tidak tahu batin orang, Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga para saksi tersebut yang nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat, di saat kemudian kita ini dihisab di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jelas Allah. Di surah Al-Hajj ayat ke-17, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu, karena Allah ini maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Banyak kan ya, terkadang hukum itu transaksinya bukan di atas meja, Pak. Transaksinya under table. Maksudnya apa? Suap. Ya kan? Supaya dia tidak dipenjara, supaya dia dimenangkan kasus dan sebagainya, yang sehingga melakukan apa? Transaksi under table, Pak. Bawah meja. Tetapi ketika tidak ada orang yang tahu, bahkan mungkin CCTV-nya dimatikan atau CCTV-nya hilang, wallahi innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, walau kita bersembunyi di lubang yang sangat gelap, di lubang yang sangat kecil, Allah tahu. Bayangkan hewan yang kecil nggak kelihatan, dimanapun dia berada, Allah jamin rizkinya, Allah kirimkan rizkinya. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya kan? Rizkinya Allah itu tertakar dan tidak mungkin tertukar. Bahkan binatang sekecil, makhluk sekecil apapun yang ada di bumi ini, sekecil apapun, mata kita nggak bisa lihat. Bahkan mungkin yang kecil itu bersembunyi juga di tempat yang sangat kecil. Itu pun Allah bisa mengirimkan rizki kepadanya. Allah tahu keberadaannya. Apalagi kita yang segede ini ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan menjadi saksi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalilnya surah An-Nisa ayat ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari setiap umat, Rasul dari setiap umat, termasuk Rasulullah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami juga mendatangkan engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas mereka. Saya ulangi, dan bagaimanakah jika kami mendatangkan saksi seorang Rasul dari setiap umat, dan kami, kata Allah, juga mendatangkan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka. Surah An-Nisa ayat ke-41. Saksi apa? Bukankah kita ini hidup di masa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat? Lantas bagaimana Rasulullah bersaksi atas diri kita? Jamaah, setiap amal ibadah pun nanti akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga nanti Nabi Muhammad SAW akan bersaksi apakah amal ibadah itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini akan ditampakkan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang akan memberikan saksi bahwasanya itu sesuai dengan sunnah kunda. Zikir yang kalian baca sesuai dengan sunnah kunda. Doa yang kalian baca sesuai dengan sunnah kunda. Solawat yang kalian baca sesuai dengan sunnah kunda. Solat yang kita kerjakan sesuai dengan sunnah kunda. Baca Qur'annya sesuai dengan sunnah kunda. Itu langsung yang akan memberikan kesaksian adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, hati-hati banget. Kenapa? Orang yang melakukan perbuatan ibadah bid'ah itu terkadang susah sembuhnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya itu benar dan sunnah. Padahal ternyata tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu nanti langsung akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu yang kalian kerjakan bukan dari sunnahku. Nah, makanya saya sering sampaikan ke jamaah, sudahlah kita ini sibukkan diri mengamalkan sunnah. Capek kita teman-teman. Kalau kita ini sibuk mengamalkan sunnah, waktu kita sudah habis, tenaga kita sudah capek. Kalau mau betul-betul full mengamalkan sunnah. Contohnya apa, Ustaz? Puasa Senin Kemisnya atau puasa Dawudnya, ya mulbidnya, tahajudnya, duhannya, sholat sunnah rawatibnya, baca Qur'annya yang satu hari minimal, yang satu bulan minimal khatam sekali. Ya. Karena Rasulullah sampaikan seminimal-minimalnya kan itu ya. Khatam dalam membaca Al-Quran itu antara 30 sampai 40 hari. Ya. Kalau teman-teman pengen menghatamkan Quran, setidaknya 30 sampai 40 hari. Kalau lebih cepat daripada itu, boleh banget. Yang jadi masalah setahun nek khatam-khatam ya repot ya. Ya. Padahal bisa ini kalau belum bisa baca Quran enggak bisa dimaklum. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi sorenya. Kalau kita betul-betul mau mengamalkan sunnah, wallahi waktu kita sudah habis, kita tidak sempat melakukan ibadah, amal ibadah yang di luar sunnah. Tidak sempat kita. Sudah capek dengan yang sunnah. Sudah habis waktu kita dengan yang mengamalkan yang sunnah. Maka fokus ke situ. Supaya selamat dari persaksian dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, umat Islam. Umat Islam ini kaum mukminin secara umum. Dalilnya surah Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan
litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan, ummatan wasata. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ini kan kita ini muslim semua ini muslim, semua ini mukmin. Nanti di antara kita akan saling menjadi saksi pada hari kiamat. Ya Allah, ini dulu sepondok dengan saya ya Allah. Ngapal Quran bareng, ngaji bareng, makan bareng, tidur bareng, mandi bareng. Saya saksikan beliau ini orang baik ya Allah. Lah masa ya Allah. Maka ini almar'u ala dini khalil. Ini fungsinya atau manfaat dari teman yang baik, ya. Maka kemudian Rasulullah sampaikan fal yandur ahadukum man yukhalil. Siapa yang kalian jadikan sebagai teman dekat, teman sahib, teman dekat, teman akrab. Penting karena ternyata teman ini bisa memberikan pengaruh baik positif ataupun negatif. Maka cari teman-teman yang baik, yang soleh, maka mereka akan memberikan sesuatu yang positif kepada kita. Yang keempat, malaikat. Dalam surah Qaf ayat ke-21. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahidun. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Bukankah kita tahu ada yang namanya malaikat raqib dan atid? Yang satu mencatat amal baik, yang satu mencatat amal buruk. Semua sudah tercatat, semua sudah terekam, Pak. Yang sehingga betul-betul kita tidak bisa ngelak atas apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia. Ada malaikat yang senantiasa mengiringi kita dimanapun kita berada dan akan mencatat kebaikan yang kita lakukan dan akan mencatat pula keburukan yang kita lakukan. Yang kelima, siapa yang menjadi saksi? Yang menjadi saksi adalah bumi. Ya, di surah Al-Zalzalah ayat keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, menyampaikan kesaksiannya atas apa yang telah kita perbuat di atasnya. Nyanya siapa di sini? Di atas bumi yang kita pijak ini, maka bumi akan bersaksi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, bumi akan bersaksi terhadap orang-orang yang beramal tentang apa yang mereka kerjakan di atasnya, baiknya dan buruknya, amal baik dan buruk. Karena bumi termasuk para saksi terhadap hamba tentang amal yang mereka kerjakan. Ya, hal itu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk memberitahukan apa yang dikerjakan di atasnya, maka ia tidak mendurhakai perintahnya. Semua akan manut sama perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ta'na. Yang keenam, apa yang keenam tuh? Anggota tubuh. Yang akan menjadi saksi adalah anggota tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat ke-24, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mulut dikunci, Pak. Tidak bisa bicara. Yang langsung berbicara tadi, Pak, lidah, tangan, kaki, anggota tubuh kita yang akan langsung berbicara, memberikan kesaksian sudah dipakai untuk apa anggota tubuh ini. Yang Allah berikan ini sudah dipakai untuk apa aja. Dalilnya surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka pernah kerjakan semasa hidup di dunia. Kemudian yang akan menjadi saksi adalah amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahadan. Dan diletakkan kitab apa teman-teman? Catatan amal. Kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang telah tertulis di buku catatan amal itu. Tertulis di dalam buku catatan amal itu. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal. Dosa yang kecil dan dosa yang besar semua tercatat lengkap dan detil. Perbuatan apa yang kita lakukan, di mana, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Detil tercatat, Pak. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis dengan rapih, dengan detil, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun juga. Allah tidak mendolimi, Pak. Kitanya saja yang kemudian berbuat zalim. Ya, padahal sudah jelas Allah turunkan Quran dan Sunnah sebagai apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk, penjelas, pembeda. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saksi yang nanti akan berbicara, mengabarkan berita tentang apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Maka carilah saksi kebaikan sebanyak-banyaknya. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai donatur yang telah bersedekah, berinfak untuk buka puasa, Allahumma at'iman ata'amani wa askiman sqani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti makan minum dengan ganti makan minum yang lebih baik. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah lapangkan rizkinya, rizki yang halal dan thayyibah lagi berkah. Semoga Allah sehatkan, sehat wal afiat. Semoga Allah permudah segala urusan-urusannya, qabul hajat, keinginan, harapan, cita-citanya. Semoga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan putra-putri yang saleh dan salihah. Semoga senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga pula diakhirkan hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, maka kelak semoga Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.